Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to Honey TV YouTube channel, The Sharing and Caring Corner. Terima kasih yang sudah mengklik video ini dan mau menonton video ini sampai habis. Dan buat yang baru mampir di YouTube channel ini, hai, perkenalkan, saya Nancy dan saya seorang educator. Kali ini saya akan sharing ke teman-teman games icebreaking apa yang bisa kita gunakan selama pembelajaran jarak jauh. Sebagai seorang educator, kita dituntut untuk aktif dan kreatif, apalagi di masa pembelajaran pada saat ini menggunakan video conference. Ada banyak platform yang digunakan seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan lain-lain. Mungkin di setiap sekolah juga sudah ada platformnya masing-masing. Nah, biasanya ketika kita mengajar di kelas, kita memberi persepsi terlebih dahulu kepada anak-anak. Tidak kucuk-kucuk kita masuk ke kelas, oke anak-anak buka buku halaman sekian. Nah, untuk memotivasi anak-anak, tentu kita harus memberikan sesuatu yang terbaik. Nah, contohnya menggunakan beberapa games sebelum memulai pembelajaran. Kenapa? Supaya ketika anak-anak ingin memulai belajar, otaknya menjadi refresh dan semangat, dan memotivasi anak-anak biar semangat belajarnya dari awal sampai akhir. Nah, persepsi ini bisa berbentuk icebreaking ataupun games. Oke, langsung saja. Ini dia 3 games icebreaking yang bisa kita gunakan saat pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah finding treasure. Apa itu finding treasure? Menemukan harta karun. Nah, games ini mungkin sudah biasa digunakan di dalam kelas. Kalau misalnya saya, guru bahasa Inggris, biasanya saya menyembunyikan beberapa flashcard di dalam kelas. Kemudian, saya menyebutkan kosakata dalam bahasa Inggris dan peserta didik mencari flashcard yang ada tulisannya ataupun gambarnya. Nah, games ini bisa kita adopsi untuk digunakan saat pembelajaran melalui video conference. Contohnya seperti apa? Misalnya, kita menyebutkan satu kata atau satu kosakata yang bisa murid kita temukan di dalam ruangannya. Jangan sampai kita memberikan kata yang sulit, misalnya seperti tanah, batu, pohon, dan lain-lain. Nanti murid-murid kita untuk mendapatkan sesuatu itu bisa keluar dari ruangan. Nah, jadi misalnya nih, contohnya dalam bahasa Inggris, kita bisa sebutkan finding the blue one, temukan yang berwarna biru, seperti itu. Jadi peserta didik nanti akan mencari sesuatu di dalam ruangannya yang berwarna biru. Sekarang kita masuk games icebreaking yang kedua. Nah, games icebreaking yang kedua ini adalah tebak kata. Nah, tebak kata ini bisa dengan 2 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan personal message atau chatting personal yang ada di aplikasi tersebut. Dengan cara, misalnya kita memilih secara random murid-murid, satu murid yang akan kita chatting. Katanya seperti ini, misalnya, saya berlari. Jadi kita kirim chattingnya ke pilih random salah satu murid, kemudian kita bilang ke murid-murid, oke, siapa yang menemukan chatting dari Miss Nancy, boleh menirukan gerakannya. Nah, seketika satu murid tersebut menemukan message dari gurunya dan mereka berakting, saya lari, seperti itu. Jadi teman-teman yang lain bisa menebak. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan gambar. Nah, sebelum pembelajaran tentu kita sudah mempersiapkan apa saja yang harus kita siapkan. Misalnya gambar-gambar, misalnya ada gambar orang, ada gambar nasi. Kita share gambar tersebut melalui share screen. Kemudian suruh anak-anak untuk menebak, kira-kira ini gambar apa ya? Orang makan, seperti itu. Ke games icebreaking yang ketiga, yaitu sambung cerita. Nah, games ini bisa melatih anak-anak untuk menggunakan kosakatanya lebih banyak lagi. Contohnya seperti apa?
Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita sudah menyiapkan jar atau botol yang berisi nama-nama anak-anak murid kita dalam satu kelas. Nah, kita pilih secara acak nama itu. Yang pertama dilakukan adalah gurunya membuat sebuah kalimat, kemudian nanti murid yang nantinya kita ambil namanya akan menyambung kalimat itu menjadi cerita. Misalnya seperti ini. Pada suatu hari, ada seorang nenek-nenek yang hidup di hutan. Kemudian kita ambil namanya, misalnya namanya Andra. Oke, Andra lanjutkan. Kemudian Andra melanjutkan, suatu hari ada seorang nenek-nenek yang tinggal di hutan bersama cucunya. Mereka hidup bahagia. Kemudian lanjut lagi, ambil lagi, dan seterusnya. Nah, itu dia 3 games ice breaking yang bisa digunakan saat pembelajaran jarak jauh. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Dan bisa share video ini ke yang lain agar video ini terus bermanfaat. Dan tetap semangat untuk mengedukasi teman-teman. I think enough. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.